Nah, kalau secara umum sih, Mas Ibrahim tadi yang nanya, Mas ya, Mas Ibrahim. Ya, kalau secara umum begini, artinya saya termasuk ada beberapa mazhab terkait dengan cyber security. Ada mazhab device, artinya ini konsultan cyber security yang segala-gala kalau berkaitan dengan internet ya udah device-nya aja, tools-nya aja, mereka pakai tools, pakai alat. Artinya saya penganut pada human-nya, manusianya. Jadi menurut saya yang perlu dibenahi dalam konteks apapun yang terkait dengan tata kelola internet maupun tata kelola digital, ini manusianya yang harus dibenahi. Karena faktanya sikap-sikap manusia ini akan banyak terpengaruh terhadap bagaimana kita memperlakukan situasi digital. Nah, bagi saya cara yang paling efektif untuk membuat banyak orang tersadar ini ya dengan acara yang kita gelar pagi ini, dengan membangun literasi digital. Bahkan ini sudah sangat detail, ada dirumuskan 4 pilar. Ini keren sekali 4 pilar: digital safety, digital culture, digital skills, sama digital ethics. 4 ini sudah sangat keren, karena kalau orang paham 4 ini secara ideal, maka dia akan sudah menjadi warganet yang mumpuni dan bisa untuk bermain di dunia digital dengan aman. Tetapi kendala yang kemudian mungkin tidak dirancang dengan baik adalah, pertama, kita bicara keamanan digital, bicara banyak hal, target audiensnya ini sampai nggak sih? Itu pertanyaan besarnya. Nah, faktanya upaya-upaya kita untuk menyampaikan literasi digital ini kadang terkendala satu kemauan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang pas yang mereka butuhkan. Mereka nggak mau. Warga Indonesia ini jatuh dulu baru bingung bagaimana ngobatinnya, bukan bagaimana belajar cara supaya nggak jatuh kan gitu. Data bocor dulu, data hilang, baru bingung gimana nih saya harus bagaimana. Ini yang kemudian harus kita ubah. Kultur kita terkait dengan situasi digital ini harus berubah. Nah, yang kedua terkait dengan data pribadi. Banyak sekali memang platform yang kemudian secara tidak langsung ketentuannya itu kita sendiri yang memperbolehkan. Misalnya ketika ada aplikasi, pasti akan ditanya oleh aplikasi tersebut melalui sebuah notifikasi, apakah Anda memperbolehkan mengakses kamera, apakah Anda memperbolehkan mengakses device. Biasanya tanpa pikir panjang kita klik allow atau boleh kan pilih. Nah, dalam konteks hukum yang kita lakukan ini adalah sukarela memberikan data kita. Artinya nggak semua aplikasi itu harus Anda perbolehkan mengakses data. Dan banyak sekali platform yang bocor, data itu bocor bukan karena platformnya, bukan karena softwarenya, bukan karena bangunan softwarenya, tetapi karena ada satu komponen kecil dalam sebuah software, aplikasi atau apapun itu yang data digital. Ada sebuah bank kecil dan ini biasanya tidak disadari oleh developer. Misalnya kayak kemarin Mas Fari, ada orang yang datanya bocor gak karu-karuan tuh, dicek di periksaan-data.com bocor semua, terus dicek di beberapa aplikasi open source intelligence bocor. Ternyata usut punya usut, dia ini pakai cloud gratis. Jadi untuk kepentingan komunikasi dengan pemberi beasiswa, dia diminta untuk mengupload data pribadi dalam cloud. Dan cloud ini sebenarnya privat antara universitas di luar negeri sana dengan dia. Tetapi ternyata cloud gratis ini bocor, sehingga ada ratusan ribu data yang diambil dan data dia diperjualbelikan. Jadi kadang-kadang kita sudah siap dan berbenah diri, tetapi kita lupa bahwa di luar sana banyak penyedia jasa keamanan, jasa aplikasi, jasa ini yang tidak berinvestasi dengan baik dalam konteks cyber security. Oke. Jadi ya bocor aja katanya gitu. Mas Zulam, berarti memang kalau secara sederhananya gitu ya, kita memang perlu perhatikan betul toko di mana kita membeli, karena tokonya bisa janji tapi itu juga belum tentu pasti. Lalu memang persyaratan untuk membeli barang di toko tersebut adalah dengan memberikan kebanyakan data pribadi kita. Ini saya mau menyambung sedikit dengan apa yang terjadi sama saya baru kemarin nih Mas Zulham. Terjadi kepada saya, ada orang menelpon saya dengan kekeh sekali karena awalnya saya rasakan salah sambung nih ya. Ini silakan Mas Zulham baca situasinya dan akses
tips gimana caranya sebenarnya penanganannya yang baik. Dia menelpon dengan nada dan intonasi yang jujur saja saat itu saya terintimidasi. Padahal saya ini udah sehari-hari literasi digital seperti ini, bahkan saya juga sudah menerapkan kepada keluarga inti saya gitu ya. Tetapi tetap saya hampir saja dengan intimidasi tersebut, dia mengancam bahwa salah satu kerabat keluarga saya itu memiliki hutang dan menekan kepada saya untuk memberikan lagi, untuk memancing obrolan bahwa saya akan ngeluarin nama saya siapanya, keluarga saya siapa aja. Penanganan terbaik untuk intimidasi seperti ini, di mana saya yakin banyak orang juga yang bisa terkena tipu dayanya gitu ya. Sebenarnya seperti apa? Karena saya sudah blok sekali. Itu keputusan saya tuh, saya blok sekali, lalu dia menelpon lagi 2 sampai dengan 3 kali hingga saya blok semua nomornya. Yang paling efektif sudah Anda lakukan, Mas, dengan memblokir. Tetapi kalau misalnya Anda mau lebih safety, ada banyak aplikasi yang memang memprovide identitas penelpon, misalnya Get Kontak. Ada banyak sih di luar sana aplikasi bisa di-download dan bisa berlangganan. Artinya nomor apapun yang nelpon ke Anda akan muncul tuh namanya. Biasanya orang ini sudah saling membantu dengan menyimpan nomor itu di handphonenya sebagai penipu misalnya. Ketika nomor ini disimpan di salah satu kontak sebagai penipu, maka di dalam Get Kontak akan terbaca. Jadi ketika dia nelpon orang lain, identitas sudah pasti ada tuh penipu. Cara terbaik diblokir, cara kedua dilaporkan saja ke kepolisian, misalnya direkam dan lain-lain. Tetapi tidak semua orang mau dan punya waktu luang. Lapor ke kepolisian itu punya waktu luang, Mas. Ini kuncinya di sana. Pemeriksaan berlangsung berjam-jam, prosesnya berhari-hari. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah sangat dirugikan lakukan ini. Tetapi kalau tidak, pastikan Anda membangun kesadaran digital sehingga Anda harus berani melawan. Dan kenapa? Karena sikap-sikap seperti itu sudah mulai bergeser dari sikap intimidasi ini, sudah melihat bentuk cyberbullying sebenarnya dalam upaya untuk menekan seseorang mengeluarkan datanya. Jadi boleh kita lawan dan blokir. Baik. Cukup 2 itu sebenarnya. Baik. Kalau mau melaporkan ada banyak platformnya, bisa lapor di Kominfo, melalui WA, bahkan ada yang Twitter, di screenshot, dilaporkan di Twitter.